Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Tasya Lutmila akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Tasya, silakan. Baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, tingkat daya saing Indonesia tercatat turun 8 peringkat berdasarkan pemeringkatan IMD World Competitiveness Center. Padahal dalam beberapa tahun ke belakang terlihat sekali daya saing kita membaik. Mari kita lihat datanya. Ini adalah peringkat daya saing global 2020 berdasarkan IMD World Competitiveness Center. Singapura tetap berada di posisi yang sama di peringkat pertama, kemudian di bawahnya ada Denmark yang naik 6 peringkat, Swiss, Belanda, dan Hong Kong. Ini adalah 5 besar ranking negara dengan daya saing tertinggi di dunia. Kemudian kita bisa lihat posisi Indonesia turun 8 peringkat ke ranking 40 di bawah Malaysia dan Thailand dan di atas Filipina. Kemudian ini peringkat daya saing Indonesia, kita bisa lihat dari tahun 2016 sebenarnya sempat naik ke posisi 42 pada 2017, kemudian turun lagi ke posisi 43 pada tahun 2018. Di 2019 sebenarnya sudah cukup baik di angka 32, tetapi tahun ini kemudian turun 40, ranking 40. Kemudian daya saing Indonesia kita lihat berdasarkan aspek, ada kinerja perekonomian, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kalau kita bandingkan 2019 dan 2020, yang paling turun adalah efisiensi bisnis, sebelumnya di peringkat 20, kemudian saat ini menjadi di peringkat 31. Dan peringkat daya saing Indonesia ini berdasarkan data dari World Economic Forum. Kalau kita lihat angkanya dari 2014 di ranking 34, kemudian 37 di 2015, 41 di 2016, kemudian pada tahun 2017 sempat di angka 36, kemudian turun lagi di 2017 ke 47, membaik di 2018, dan di 2019 ke ranking 50. Ya, demikian Poppy informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik Tasya, terima kasih. Pemirsa, kami lanjutkan lagi dialog kita bersama dengan Prof. Erani dan juga Pak Iskandar. Prof. Erani, tadi kan pemerintah juga masih meragukan soal ini. Kondisinya adalah kalau dibilang pertumbuhan ekonomi ini seharusnya tidak sepenuhnya benar. Tapi ada juga soal fokus sasaran pembangunan yang dirasa belum cukup sehingga membuat peringkat kita menurun. Benarkah ini? Dan bagaimana kalau dilihat kondisi sampai saat ini, misalnya selain permasalahan COVID, ada juga misalnya permasalahan ekspor impor yang selalu juga jadi salah satu fokus pemerintah untuk terus meningkatkan angkanya. Oke, jadi ada dua hal ya. Yang pertama, saya ingin sampaikan begini. Tadi kan disebutkan bahwa peringkat yang turun drastis itu adalah efisiensi bisnis. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa salah satu masalah dalam 5 tahun terakhir ini itu ada di sisi ICOR. Ini istilah teknis ekonomi lah, Incremental Capital Output Ratio. Makin tinggi nilai ICOR tadi itu, Indonesia 6,5 gitu, kira-kira sekitar pada angka itu, berarti efisiensi usaha di Indonesia itu rendah. Negara-negara di ASEAN itu rata-rata ICOR-nya udah di bawah 4,5. Jadi memang dari sisi itu kita ketinggalan dibandingkan negara-negara ASEAN. Nah, efisiensi bisnis ini macam-macam sebabnya. Ada banyak hal, nanti bisa kita bedah satu persatu lah. Pak Iskandar juga pegang data mengenai itu. Nah, kalau memang datanya tadi itu seperti itu, maka satu soal udah terkonfirmasi. Kita barangkali fokus terlebih dahulu lah dari sisi efisiensi usaha ini. Saya tahu persis pemerintah sudah berusaha bisnis tadi itu, tapi hasilnya memang belum begitu menggembirakan dari sisi itu. Kalau yang lain sih oke. Nah, yang kedua, saya kira yang perlu kita lakukan, kita lihat dari pertanyaan tadi itu, dalam banyak hal kita kan sudah melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa, sehingga dari banyak hal logistik kita rankingnya mengalami perbaikan, makroekonomi kita itu stabil, bagian bisa dicek dari pertumbuhan ekonomi kita
yang masih positif pada triwulan pertama dibandingkan negara-negara yang lain tadi itu. Memang akan ada potensi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah lagi pada triwulan kedua. Tetapi sekurangnya ini kan sudah bisa kita lihat negara lain lebih buruk dibandingkan Indonesia. Jadi bukan masuk isu lah. Nah, saya kira dari dua hal tadi itu kita lebih baik melakukan perhatian yang lebih besar, pendalaman pada isu mengenai efisiensi usaha. Saya kira kita sudah cek satu persatu. Misalnya dari mulai perpajakan, kan ada beberapa keluhan perpajakan itu dianggap prosedurnya masih lama. Kemudian untuk border transaction enforcement kontrak gitu ya, penegakan kontrak itu masih lemah. Nah, faktor-faktor itu yang saya kira menjadi beban dunia usaha. Semua ada data-datanya. Nah, dari situ perbaikan-perbaikan itu saya kira bisa dimulai untuk membenahi di masa yang akan datang. Mengenai surveinya, saya kira pemerintah bisa konfirmasi kepada IMD tadi itu, apakah survei yang dilakukan itu sebaran datanya, respondennya di beberapa wilayah itu sudah mencukupi atau belum. Seperti ease of doing business misalnya, itu kan hanya di 2 kota saja saya kira. Nah, tidak mencerminkan keseluruhan dari apa yang terjadi di Indonesia. Tentu ada kelemahan-kelemahannya. Namun dari situ saya kira kalau kita bisa mengkonfirmasi untuk tahun-tahun ke depan ada perubahan-perubahan yang lebih bagus sehingga penilaian peringkat yang dilakukan itu menggambarkan kejadian yang sebenarnya di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Pak Iskandar, tadi ada beberapa hal yang juga sudah ditambahkan oleh Prof. Erani. Misalnya yang di bold adalah soal efisiensi usaha atau bisnis Indonesia yang disebut masih memang rendah dibandingkan negara-negara lain begitu. Ini bagaimana pemerintah menjawabnya? Akankah juga nanti pemerintah akan mengkonfirmasi kepada IMD? Karena ketika misalnya kita dikonfirmasi memiliki daya saing yang rendah dan tidak dapat bersaing dengan negara lain, artinya nanti juga membuat pertumbuhan ekonomi kita juga jadi tidak baik di mata dunia. Sebenarnya gini Mbak, kita udah sadari bahwa memang daya saing kita yang tercermin dari IMD ini kan salah satu ya, ada yang lebih komplit lagi, Global Competitiveness Index dan Ease of Doing Business. Ini adalah salah satu lembaga yang kita gunakan referensi. Tapi kalau kita lihat lebih komprehensif, itu Global Competitiveness Index, karena mengambil negaranya juga banyak, datanya lebih komprehensif. Nah, kita sadari ya kenapa kita buat Omnibus Law itu nggak terlepas karena contohnya regulasi kita yang begitu panjang, yang kegemukan. Contoh ya, misalkan ada 8.451 peraturan pusat, 15.965 peraturan daerah, yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Itu udah disadari pemerintah, maka itu pemerintah kenapa mengeluarkan yang namanya RUU Cipta Kerja. Terlepas nanti ini ya, nggak usah kita masalahkan ya, masalah penurunan peringkat, karena kriterianya kan macam-macam lembaga itu. Tapi ini bagi kita memang udah kita address ya, maka itu kenapa kita mengeluarkan RUU Cipta Kerja. Harapannya nanti dengan adanya RUU Cipta Kerja ini simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan itu bisa kita capai sehingga daya saing kita semakin baik. Investasi kita semakin berkualitas. Kita sadar memang ICOR kita tinggi ya, sementara produktivitasnya relatif rendah. Maka itu ini menghasilkan kita ICOR kita 6, ya berarti untuk menghasilkan 1 unit output kita membutuhkan 6 unit capital. Membacanya kan sederhananya seperti itu. Nah, itu udah diadres di dalam RUU Cipta Kerja. Yang ketiga itu di RUU Cipta Kerja ini penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. Itu kita sadari, maka itu kita bagaimana membuat
pendidikan vokasi, ya, training untuk meningkatkan SDM kita, termasuk itu kartu prakerja bagian dari peningkatan skill dari pekerja kita. Nah, itu kita address. Kemudian pemberdayaan UMKM, karena kita sadar 99% usaha di Indonesia itu berasal dari UMKM. Nah, ini memang udah kita address, kita ambil dari Global Competitiveness Index, ya. Ini juga rujukan-rujukan ini salah satu faktor juga. Jadi jangan terlalu juga kita berkecil hati, ya. Justru memang permasalahan-permasalahan daya saing ini udah kita sadari. Maka itu kenapa Pak Presiden membuat terobosan yang luar biasa dengan membuat RUU Cipta Kerja di bawah koordinasinya Menko Perekonomian. Itu memang udah disadari, oleh karena itu ini kita benahi, ya, secara bertahap. Insentif udah kita berikan, ya kan, tax holiday, investment allowance, kemudian tax allowance, kemudian untuk mendorong industrialisasi kita juga memberikan super reduction untuk inovasi gitu. Itu salah satu kelemahan kita kan, inovasi juga. Pemerintah udah menerbitkan PP 45 dan PMK-nya sebentar lagi keluar, itu dikasih 300%. Untuk meningkatkan skill itu kita menggunakan yang namanya super reduction 200% dari SDM kita. Ini kan butuh waktu prosesnya. Nanti kita lanjutkan terkait tadi yang Pak Is bilang soal inovasi-inovasi itu. Apakah stimulus yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini cukup efektif? Apalagi kita punya tantangan soal pandemi yang masih melanda Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Hot Ekonomi.